Bismillah. Qala mu'alif rahimahullah, faslun al-istinja. Bab tentang istinja. Pasal tentang istinja. Apa arti istinja? Masih ingat? Istinja artinya Di mana? istinja secara bahasa itu al-qata' memutus. Secara istilah izalatul khariji an-najisi minal farji anil farji bima'in au hajarit. Ini definisinya istinja. Izalatu I Paling istinja al wa izalatu. Izalatu artinya menghilangkan. Izalatu al-khariji yang keluar, an-najisi al-mulawwisi minal farji. Nah, izalatul khariji an-najisi, berarti dia menghilangkan sesuatu yang keluar yang bersifat najis, ya, yang bersifat apa? Najis al-mulawwis, mencemari, kotor. Dari mana keluarnya? Minal farji, dari farji. Farji ini ada dua, ada kubul, ada dubur. Farji yang dimaksud adalah kubul dan dubur. Jadi istinja adalah menghilangkan sesuatu yang keluar yang sifatnya najis. Karena ada sesuatu yang keluar tapi tidak najis. Ya, ada sesuatu yang keluar namun sifatnya tidak najis. Seperti apa? Ya, seperti mani, ya. Nah, al-mulawwis. Mulawwis berarti kotor dia kan? Kotoran. Mulawwis. Dari mana keluarnya? Minal farji. Dari farji, kemaluan. Ya. Nah, kemudian apanya yang harus dibersihkan? Anil farji. Farjinya yang bersihkan. Ya, dihilangkan dari mana? Dari farjinya. Karena dia keluar dari farji, maka harus dihilangkan dari farji. Ya. Terus dengan apa? Bima'in, dengan menggunakan air. Ya. Atau hajarin atau batu. Nah, di sini kita simpulkan bahwa istinja itu adalah menghilangkan sesuatu yang keluar dari farji, dari dua jalan. Yang mana yang keluar ini bersifat najis. Bersifat apa? Najis. Ya. Apa saja yang keluar? Ya. Kayak kencing. Kemudian apa lagi? Madi, wazi. Kemudian juga gaid, kotoran. Terus apa yang termasuk apa lagi? Darah. Darah najis bukan? Najis, darah. Nanah. Ya. Kalau ada keluar, ya. Nah, yang bersifat najis maka harus dihilangkan. Dari mana? Ini hilangkannya dari tempat keluarnya, itu farji. Dari farji harus dikeluarkan. Dengan apa? Dengan menggunakan air. Ya, dengan menggunakan air, istinja. Atau dengan hajar, batu. Atau dengan batu. Ini namanya istinja. Ini namanya ta'rif, definisi istinja. Wa izalatu. Izalatu artinya menghilangkan. Menghilangkan. Al-kharij, sesuatu yang keluar. Yang keluar. An-najis. Najis. Berarti najis ini sifatnya, ya. Al-mulawwis, yang kotor. Ya. Keluar dari mana? Dari kemaluan farji. Dari farji, kemaluan. Kemaluan ada dua, ada kubul dan dubur. Ya. Kemudian dihilangkan dari farjinya juga. Harus dibersihkan, dihilangkan najisnya itu. Dengan menggunakan
Bima'in, dengan menggunakan air, air. Atau hajar, batu. Atau batu. Nah, baik. Dengan menggunakan air. Air di sini air apa maksudnya? Air yang tahir, air yang suci. Ya, yang mensucikan, atau air yang tahur. Tahur, turun. Air yang suci dan mensucikan. Berarti nggak boleh pakai air yang kena najis. Ya, air najis nggak boleh. Atau ya air yang tahir. Ya, seperti air kopi. Boleh nggak istinja dengan kopi? Air kopi? Nggak boleh. Basah. Harus dengan air mutlak di sini. Ya. Atau kalau tidak ada air, hajar, batu. Atau batu. Au fi ma'nahu, atau yang semakna dengannya. Boleh nggak selain batu? Boleh. Apa di pelajaran Safina waktu itu? Kullu jamidin tahirin, qali'in, yaitu boleh menggunakan setiap benda yang suci. Qali yang bisa menghilangkan ghairu muhtaram, bukan sesuatu yang dimuliakan. Apa sesuatu yang dimuliakan? Seperti makanan, ya roti nggak boleh. Atau misalnya seperti apa lagi? Ya, tulang nggak boleh. Muhtaram. Ada itu makanan jin. Makanan jin. Taib, istinja. Ini makna dari istinja. Jelas ya? Taib. Eh, jadi, nah, au hajar atau batu. Summa qala al-muallif wal istinja'u wajibun. Jadi hukum istinja apa? Wajib. Harus berarti. Istinja ini harus. Karena najis itu harus dihilangkan. Najis harus dihilangkan. Nah, kalau misalkan keluar dari dua jalan tapi bukan najis. Seperti apa? Kentut. Nah, kentut wajib gak istinja? Nggak wajib. Bahkan kata Imam Nawawi bid'ah. Bid'ah. Ya, bid'ah. Kalau orang kentut kemudian cebok dia istinja, bid'ah itu kata Imam Nawawi. Nggak boleh. Karena tidak ada nasnya, tidak ada dalil. Ya. Jadi istinja itu dari najis, keluar yang bersifat najis. Kalau misalkan cacing, cacing najis juga? air, iya, Hah? Nggak najis. Keluar dari dubur, wajib istinja nggak? Enggak. Karena bukan najis. Bukan najis. Najis. Tapi membatalkan. Alal qaul mu'tamad, membatalkan. Membatalkan wudu. Nanti ada pembahasan membatal wudu. Ya. Baik. Wal istinja wajibun minal bauli wal ghain. Dan istinja adalah wajib. Ya, wajib, mesti itu harus. Ya, dari al-baul, kencing dan ghaid. Apakah hanya dari kencing dan aja? Enggak. Dari apapun yang bersifat najis, darah harus dibersihkan. Misalkan ada orang keluar darah dari duburnya, ya harus dibersihkan, istinja, dihilangkan. Ya, jadi bukan hanya dari membuang air kecil, kencing maupun ghaid. Demikian juga mazi, ya, mazi najis, ya, mazi najis harus dihilangkan. Wadi, ya, harus dihilangkan. Maka wajib istinja. Maka yang benar, yang lebih baik, yang lebih bagus ya. Tambahannya begini, wal istinja wajibun minal bauli wal ghaiti wa ghairiha minan najasat. Wa ghairiha wa ghairihima minan najasat. Kan yang selain dari keduanya dari najis-najis. Baik. Wal afdalu. Nah, wal afdal. Jadi di sini disebutkan maratib istinja, tingkatan-tingkatan afdoliyahnya beristinja. Ya.
bagaimana cara istinja yang lebih afdol? An yastanjiya bil ahjari, yaitu beristinja dengan batu. Ya, pertama diistinja dengan batu. Ini yang afdol. Dengan batu minimal 3, maksudnya 3 ada 3 kali masahat, 3 kali usapan. Ya, walaupun misalkan dia memiliki atau membawa batu besar, tapi ada 3 sisi, maka itu sudah cukup sah. Ya, jadi menggunakan batu dulu. Summa yutbi'uha bil ma'i. Kemudian mengikutinya atau diikuti oleh air. Ya, setelah batu maka dengan air. Jadi marot ini yang afdol. Yang afdol maratib al-istinja. Maratib al-istinja. Al-afdal apa? Al-jam'u baina al-hajari wal ma'i. Ya, digabungkan antara hajar dan air. Kenapa? Hajar kata ulama, al-hajar udah masuk aja ya. Yuzilu an-najasa. Ya, bisa menghilangkan najisnya. Toib. Ya, kenapa? Karena hajar batu bisa menghilangkan ain najasahnya, zat najisnya. Ya. Adapun air ya bisa menghilangkan asarnya, bekasnya, entah itu baunya, ya, atau warnanya. Air. Maka yang afdal dengan ini. Al-jam'u bainal hajari wal ma. Ya. Taib. Jelas ya? Nah, ya. Dal no, wa huwa ablaghu fil inqa, bukan lil inqa, fil inqa. Dan dia lebih membersihkan. Ablaghu dengan 2 cara ini lebih membersihkan. Fil inqa, ya. Dia lebih membersihkan. Ya, huwa ablaghu lebih membersihkan. Maka dengan 2. Apaan oh? Yuzilu. Yuzilu artinya menghilangkan. Azala yuzilu menghilangkan. Dapat menghilangkan an-najasah. An-najasati. Ya. Air najasahnya. Dapat menghilangkan. Air sifatnya bisa menghilangkan asarnya. Ini sifat air. Air bisa menghilangkan asar dari najisnya. Maka dengan al-jam'u baina al-hajar wal ma' ablaq fil inqa. Itu. Maka dengan menggabungkan antara batu dan air lebih membersihkan. Lebih membersihkan. Ya. Itu yang pertama, yang afdol. Yang kedua, apa di situ? Bil ma'i. Al-ikhtisar mencukupkan. Al-ikhtisar artinya mencukupkan. Al-ikhtisaru bil ma'i. Mencukupkan dengan air saja. Ya, mencukupkan dengan air saja. Ya. Ini kalau nggak mau pakai batu dan air, maka cukup dengan air. Makanya ada omongan atau ucapan orang tua kita dulu, itu kemana-mana bawa batu. Sebenarnya bukan tahayul, itu bukan khurafat. Maksudnya bekal buat kalau kebelet gitu. Kebelet. Itu khurafat. Ya. Dan buat mulas. Jadi kalau kepepet nggak ada air bisa pakai itu. Itu ya. Yang ketiga baru al-ikhtisar mencukupkan dengan ini dari sisi afdoliyah ya. Al-ikhtisar bil hajar. Dengan batu saja. Batu atau yang ya semakna dengannya.
semakna dengannya. Seperti tisu, ya, kayu boleh. Nah, syaratnya itu yang disebutkan dalam Safinah tuh. Jadi yang bisa menduduki posisi batu adalah setiap benda yang suci. Harus suci, jamid, ya, benda yang tahir, suci. Yang qali itu artinya bisa menghilangkan najis sifatnya. Ya, bisa menghilangkan. Gak boleh yang bersifat licin, gak boleh, bukan qali itu. Benda-benda yang sifatnya licin, plastik, ya gak boleh itu. Tidak bisa menduduki posisi batu. Karena dia nggak qali. Atau kaca, beling, itu nggak qali. Masih kan Robik. Ya, kaca nggak qali. Oh, lebih. Ya. Fil inqa'i. Fil inqa'i. Dan sengaja tulis pakai bahasa Arab supaya sambil belajar bahasa Arab. Dan tambahan kosakata. Fil inqa', ya, ablaq, lebih membersihkan. Nah, dua cara ini yaitu menggabungkan antara batu dan air, lebih membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan mahani, tempat keluarnya najis itu. Keluarnya najis. Itu. Ya. Kemudian, ya, kalau dia nggak ada atau dia nggak mau menggabungkan, maka bisa mencukupkan dengan air saja. Ya, atau dengan batu. Ya, terakhir. Ini tingkatan afdoliyahnya itu. Tingkatan afdoliyahnya. Ya. Ini namanya istinja, dan syarat-syarat istinja. Insyaallah kita lanjut pada sholat. قال المصنف رحمه الله والأفضل أي الاستنجاء أن يستنجي بالأحجار. Yang afdal beristinja dengan menggunakan batu-batuan, summa yutbi'uha bil ma'i, kemudian diiringi, diikuti dengan air. Ya. Sifat batu tadi yuzilu ainan najasah, dia bisa membersihkan ainun najasahnya, zat najisnya. Ya, adapun air yuzilu atharuha, dapat membersihkan, menghilangkan bekasnya, yaitu dalam hal ini baunya. Entah itu baunya atau warnanya, ya, asarnya. Baik, ini yang afdal. Wa yajuzu, dan dibolehkan, boleh, sah. Yajuzu di sini maknanya yasihhu, sah. Ya, yajuzu maknanya yasihhu, dan sah an yaktasira, mencukupkan alal ma'i. Ya, dengan air. Yang kedua, dengan air. Au ala salasati ahjarin, atau mencukupkan dengan 3 buah batu. Yunqi au yunaqi. Di situ yunaqi atau yunqi? Yunqi. Yunqi bihinnal mahalla, yang mana batu-batu tersebut bisa membersihkan. Yunqi, membersihkan. Ya, bisa membersihkan dengannya, dengan batu-batu itu, al mahal, tempatnya. Tempat apa? Tempat keluarnya najis. Ya. Jadi batu punya sifat bisa membersihkan. Ya. Atau yang semakna dengan batu yaitu setiap segala benda yang suci yang bisa menghilangkan najis. Seperti tisu, ya, sah. Dengan tisu sah. Dengan, ya, kayu sah. Ya, sah. Yang qali, dia bersifat qali. Dengan plastik sah nggak? Plastik boleh nggak? Nggak boleh, dia nggak qali.
Jadi yang bisa semakna dengan batu adalah kullu jamidin tahirin qali'in ghairu muhtaramin. Gitu ya. Yaitu setiap benda yang suci. Setiap benda yang suci yang bisa menghilangkan najis. Maka plastik tidak bisa. Ya, beling tidak bisa. Ya. Ya, kuali itu bersifat dia bisa menyerap itu ya, bisa membersihkan. Nah, ya, itu tuh yang bisa menggantikan batu. Ya, plastik nggak bisa karena dia tidak punya sifat qali. Ghairu muhtaram. Nah, dan bendanya tidak dimuliakan. Dimuliakan seperti apa? Makanan atau seperti alat yang digunakan oleh orang, yaitu seperti apa? Alat yang digunakan orang, baju orang buat dibuat apa? Ah, dibuat istinja. Ah, bet. Dia muhtaram itu, muhtaram. Muhtaram. Atau misalnya apa? Ya barang curian, itu nggak boleh juga walaupun batu hasil mencuri, ya nyolong punya orang misalkan batu batu apa gitu yang berharga, ya nggak boleh. Muhtaram itu namanya. Ya. Fa idza arada al-iqtisar, apabila ingin iqtisar mencukupkan, ya mencukupkan ala ahadihima atas salah satu dari keduanya, yaitu air dan atau batu, fal ma'u afdal, maka air lebih afdal. Ya. Kenapa air lebih afdal? Karena dia bisa menghilangkan asarnya. Asarnya. Thayyib. Ya, asarnya. Faida apa? Di situ apa? Fa'in, ya. Faiza buat sama, artinya sama. Fa'in, faiza sama. Apabila, jika ia ingin mencukupkan, nah, ya, Apabila ingin kan dari keduanya air dan batu. salah satu ala ahadihima, salah satu dari keduanya yaitu air atau batu. Fal ma'u afdol, maka air lebih afdol. Pertama. Jadi urutannya ini tadi, ya. Urutannya ini, al-jam' bainal hajar wal ma', yaitu menggabungkan antara air dan antara batu dan air. Jadi gimana urutannya, batu dulu atau kalau nggak ada tisu dulu? Ya, sebenarnya tisu toilet disediain untuk apa? Mungkin untuk al-jam'u bainahuma, mungkin. Ya, tisu toilet mungkin digunakan untuk al-jam'u bainahuma aslinya. Cuman orang salah menggunakannya, gitu. Nah, misalkan kita di toilet nih, ya ada tisu di situ. Kalau kita mau praktekkan, sah boleh. Dan ini lebih afdol kata ulama. Lebih afdol. Ya, lebih afdol. Itu syarat, balik lagi ke syarat ijza'u al-hajar. Syarat-syarat bolehnya menggunakan batu. Di antara bolehnya batunya tidak boleh basah. Atau tisu, kalau hal ini tisunya tidak boleh basah. Ya, tisunya tidak boleh basah. Maka pakai tisu basah untuk istijmar tidak sah. Ya, pakai tisu basah tidak sah istijmarnya. Ya, kalau misalkan ada pilihan tisu basah sama air, mana digunakan? Air. Air. Boleh nggak al-jam'u bainahuma? La yasih. Tidak boleh. Nggak sah menggabungkannya. Ya, tidak boleh atau tidak sah menggabungkannya. Nah, ada 8 syarat itu ya di Safinah. Pertama, anyun qiyal mahal, ya bisa membersihkan tempat keluarnya najis. An yajufan najis, alla yajufan najis, najisnya belum sampai kering. Ya, kalau najisnya sudah kering, berarti dengan air, nggak boleh dengan batu. Ya, alla, yang ketiga, alla yantaqilan najis. Ya, najisnya tidak berpindah dari tempat keluarnya. Nggak boleh sampai belepotan. Kalau belepotan tidak sah dengan air. Karena kenapa dibolehkan menggunakan batu? Karena untuk membersihkan mahalnya itu. Mahalnya, tempat keluarnya. Farjinya, yaitu duburnya. Atau kubulnya.
Ya, jadi kalau najisnya sudah berceceran kemana-mana harus dengan air, tidak boleh dengan batu. Ya, baik. Itu dia. Kemudian juga syaratnya lagi alla yatra alaihi akhar minat tahirat. Ya, dia tidak boleh ya tercampur sesuatu yang suci. Ya, artinya misalkan najisnya itu tidak boleh terkena sesuatu yang lain. Misalkan maaf gitu ya, dia lagi buang hajat kemudian ya tempat mahalnya itu ya kesiram kopi misalnya. Tahir, kopi tahir. Ya, seumpamanya, maka dia harus dengan air, nggak boleh dengan batu atau dengan tisu nggak boleh. Ada 8 ya, 8 apa ada 7? 8 syaratnya itu. Ya, silakan dimurojaah lagi insyaallah. Akan ada edisi bukunya insyaallah dari Abu Ali. Nah, sampai saya. Iya. Daun nggak boleh. Daun daun basah, terutama warok, daun yang masih basah, dia tidak punya sifat qali'. Ya, jadi kata ulama, yang bisa menduduki batu adalah setiap jamidin, benda. Jamid itu benda, benda mati. Berarti kalau pakai benda hidup boleh nggak? Makhluk hidup nggak boleh. Ya, pakai kumbang misalnya nggak boleh. Walaupun kumbangnya gede-gede. Nah, bukan jamid namanya. Ya, tayyib. Jamidin tahirin. Tahirin. Berarti selain tahir tidak suci seperti apa? Seperti kotoran, kotoran binatang nggak boleh. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud waktu itu disuruh oleh Nabi mencari apa? Batu. Ternyata Ibnu Mas'ud dapat batu cuma 2. Salah satunya yang ketiganya adalah kotoran unta yang kering. Itu karena maka dilarang oleh Nabi SAW. Tidak boleh dia. Karena mungkin udah lama tuh kotoran kering. Kayaknya kayak batu. Maka dipungut oleh Ibnu Mas'ud. Dikira batu mungkin. Sehingga semua jadi hukum ya, tidak boleh menggunakan sesuatu yang najis. Tahir. Kullu jamidin tahirin qali'in. Nah, qali'in. Qali itu artinya bisa menghilangkan najis. Ya, dia sifatnya bisa menyerap. Qali bisa menyerap ya. Nah, daun basah, daun yang masih hijau itu tidak qali. Tidak qali. Tidak punya sifat qali. Maka kata ulama nggak boleh menggunakan daun yang masih hijau. Ya, kalau daun yang kering dan dia qali bisa. Ya, kalau daun yang masih hijau nggak boleh. Dan juga di antara yang menyebutkan bahwa tidak boleh menggunakan daun yang masih hijau karena dia muhtaram. Syaratnya ghairu muhtaram min ghairu bukan benda yang dimuliakan, bukan benda yang dimuliakan. Seperti misalkan bunga dari satu pohon, walaupun dia punya sifat qali, ya, dia tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena muhtaram. Muhtaram. Roti kering boleh nggak? Nggak boleh, muhtaram. Makanan. Gitu. Nah, ini yang bisa menduduki batu. Ya, yang bisa menggantikan batu. Nah, ini masuk pembahasan adab qada'il hajat. Adab buang hajat. Ya. Qala musannif rahimahullah, yang pertama ya adab buang hajat, wa yajtanibu istiqbalal qiblati, ya, dan menghadap kiblat, wastidbaraha, dan membelakanginya. Istidbar artinya membelakangi. Haknya kembali ke kiblat situ. Di mana? Fis sahra'i, di tempat terbuka. Sahra itu tempat lapangan terbuka. Jadi kalau orang buang hajat ya di tempat terbuka, di lapangan, tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Ya, larangan ini ya disebutkan oleh ulama adalah litahrim, haram.
Ya, ini orang melakukannya berarti berdosa. Ya, berdosa. Kenapa? Karena disebutkan sebabnya ya, kiblat adalah ya jihatun mu'azzamah, arah yang diagungkan. Arah yang diagungkan. Ya, maka hendaknya kita mengagungkannya. Fa wajaba siyanatuha. Ya, maka wajib dijaga. Nah, ya, tidak boleh menghadap kiblat. Ini khusus untuk di tempat terbuka. Adapun di tempat yang tertutup, ya, tempat yang tertutup, maka dibolehkan. Tidak masuk ke dalam larangan ini. Ya, mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis ya hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, irtaqaitu fauqa zahri baiti Hafsah. Aku pernah naik ke atas rumahnya Hafsah. Hafsah siapanya Ibnu Umar? Kakaknya, ya, istrinya Nabi, ya kan? Istrinya Nabi. Liba'dhi hajati, karena untuk kebutuhanku, mungkin beliau ada perlu sehingga naik rumahnya Hafsah, ya. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu, buang hajat, mustadbiral qiblah, membelakangi kiblat, mustaqbil Syam, menghadap ke arah Syam. Ya, karena Ka'bah ya berada di selatan kota Madinah. Dan jadi Nabi SAW saat itu ya buang hajat menghadap ke arah utara, ke arah Syam. Ini dilihat oleh Ibnu Umar. Nah, berarti larangan ya, larangan untuk menghadap atau membelakangi kiblat khusus di tempat yang terbuka. Khusus di tempat yang terbuka. Adapun di tempat yang tertutup seperti kamar mandi kita sekarang, WC kita sekarang, maka ya tidak masuk ke dalam larangan itu. Ya, berdasarkan hadis Ibnu Umar tadi, ya. Nah, karena memang biasanya kenapa disebut khala? Kan kamar WC tempat buang hajat disebut khala. Khala itu artinya tempat menyepi, menyendiri. Ya, dari kata khalwah. Di mana saat itu khala adalah dilakukan di zaman Nabi itu di tempat terbuka. Ya, ini ketika ada tanah yang cekung, di situ tempat buang hajat. Di situ tempat buang hajat. Tengku, gitu. Namanya khala. Ya, namanya khala. Maka di khala ya di sohro, di tempat terbuka nggak boleh menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Ya, kata Nabi, idza ataitumul ghaid fala wala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha bi baulin aw ghaidin. Ya, hadis Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi SAW bersabda, apabila kalian mendatangi ghaid, tempat buang hajat. Jadi ghaid itu punya dua makna. Yang pertama adalah tempat buang hajat, ghaid. Yang kedua adalah kotorannya. Nah, itu namanya ghaid. Fala tastaqbilul qiblah. Ya, apabila kalian mendatangi ghaid, maksudnya tempat buang hajat, maka janganlah menghadap ke arah kiblat, wala tastadbiruha, dan janganlah membelakanginya. Bibaulin aw gha'itin, ya, dengan melakukan kencing atau buang hajat. Walakin syarriku aw gharribu, akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Ya, karena Nabi SAW di Madinah. Ya, kalau kiblat kita di sini di sebelah barat laut. Ya, di barat laut. Mungkin kita katakan walakin syammilu wajannibu, tapi menghadaplah ke arah utara atau ke arah selatan. Kalau kita di sini, Nabi di Madinah, kata Nabi walakin syarriku aw gharribu, tetapi menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Ya. Nah, ini larangan ini khusus untuk ya orang yang buang hajat di tempat terbuka. Adapun di tempat tertutup dibolehkan. Nah, apa batasan tempat itu tertutup? Seberapa tinggi ya tembok dikatakan tempat itu tertutup? Khilaf para ulama. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ya minimal tingginya salah satu azra',
3 hasta. Ya, 3 hasta mungkin kurang lebih semeter setengah, ya, atau lebih. Ya, semeter. Itu sudah disebut sebagai tempat yang tertutup. Ya, sebagai tempat yang tertutup. Sama seperti kita di Indonesia pada umumnya kamar mandi tertutup. Kalaupun ada yang kamar mandi tempat buang hajatnya di luar seperti di Jamban misalnya, boleh nggak di Jamban itu menghadap ke arah kiblat? Tidak bisa. Kalau kurang dari 3 hasta nggak boleh. Disebut bangunan yang menutupi, disebut bangunan yang menutupi apabila telah mencapai 3 hasta. Nah, terkait dengan batasan bangunan tembok itu 3 hasta, kenapa? Karena kurang daripada 3 hasta dikhawatirkan ketika seorang berdiri, ya, kemudian menyingkap auratnya terlihat, gitu. Terlihat oleh orang. Maka minimalnya 3 hasta. Kan biasanya kalau mau buang hajat kan berdiri kemudian menyingkap aurat dong, ya kan? Apalagi di zaman dulu kan nggak ada yang pakai daleman, nggak ada. Gitu. Tapi yang kedua, yang kedua mana tadi? Adab yang kedua, wa yajtanibul baula wal ghaid fil ma'i rakin. Menjauhi kencing dan BAB, ghaid itu maksudnya BAB. Fil ma'i rakid, di air yang tergenang. Ya, tidak boleh seseorang kencing dan BAB di air yang tergenang. Ya, terlarang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Ya. Eh, Janganlah salah seorang di antara kalian kencing, ya, di air yang tergenang, alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Tidak boleh tergenang air kencing maupun BAB di air tergenang. Ya, baik. Kalau kencing saja nggak boleh, berarti coba, kan yang dilarang kencing kata Nabi. La yabulan ahadukum. Berarti BAB boleh dong. BAB nggak ada nasnya BAB. La yabulan wa mimbab aula. Termasuk lebih utama lagi nggak boleh BAB. Kalau kencing aja nggak boleh, apalagi BAB. Gitu. Dilarang kencing di sini. Oh, berarti BAB situ boleh. Gitu maksudnya. Itu qiyas mimbab aula. Itu namanya fahmul mansus. Itu. Ya, fahmul mantuk. Memahami kontekstual, ya. Itu. Ya. Kemudian wa tahta syajaratil musmirah. Dan di bawah pohon yang sedang berbuah. Ya. Musmirah, pohon yang berbuah nggak boleh. Kencing di situ, BAB di situ. Ya, kenapa? Disebutkan oleh ulama karena mimbab ta'zim, karena mengagungkan. Disebutkan juga oleh ulama di antara dalam muhasad adalah al-iqna, bahwa sebabnya itu karena bisa mencemari itu najisnya. Mencemari najisnya bisa mencemari buahnya, dikhawatirkan, ya. Betul. Nih. Baik. Wa fi tariqi wa zilli. Dan buang hajat di jalanan, tariq, di jalanan, ya, atau di pinggir jalan, gitu. Maksudnya jalanan ini maksudnya di pinggir jalan, baik di jalan kecil maupun jalan besar yang dilalui oleh orang. Yang disebut tariq adalah sebuah jalan yang dilalui oleh orang. Kenapa? Karena ada unsur mengganggunya, maka nggak boleh, ya. Dan Islam datang untuk menghilangkan segala macam gangguan.
Nah, di antara yang mengganggu adalah buang hajat di tempat yang dilalui oleh orang. Nabi SAW bersabda, "Ittaqul la'anaini." Kata Nabi, takutlah kalian ya dengan dua orang yang dilaknat. Ya, maksudnya hati-hati kalian jangan sampai termasuk menjadi orang yang dilaknat. Gitu. Siapa? Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa man la'anin?" Ya Rasulullah, siapakah dua orang yang dilaknat itu? Ya, qala Nabi SAW bersabda, "Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim." Yaitu orang yang membuang hajat di jalan manusia, ya, di jalan yang dilalui oleh manusia. Au fi dhillihim, atau di tempat bernaung mereka. Zill itu tempat bernaung. Ya, tempat istirahat, tempat bernaung gitu ya. Nggak boleh buang, kalau kita tahu di situ tempat istirahat orang, misalkan di pos ronda, nggak boleh. Foto. Nah, Yang ya, dilalui, wah. jalan yang dilalui oleh orang ya. Au wa zilli, dan tempat bernaung. Zil tempat bernaung. Wasukbi, dan di lubang. Sukbi artinya adalah juhri, ya, di lubang, sukup. Ya, baik lubang yang ada di tanah atau di pinggiran tembok atau yang lainnya. Semua lubang nggak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan itu menjadi tempat tinggalnya ya binatang. Yang kedua, dikhawatirkan menjadi tempat jin, ya, tempat jin. Nah, sebagaimana larangan ini terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud. Ya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubala fil juhri. Rasulullah SAW melarang mengencingi lubang, atau mengencingi lubang. Ya, karena itu bisa jadi tempat tinggalnya makhluk. Bisa hewan, bisa juga jin, nggak boleh. Nah, sukup artinya lubang, bolongan tuh sukup. Ya, kecuali memang lubangnya lubang WC khusus khusus untuk apa? Buang hajat, ya rahmukallah. Harus perhatikan. Selain itu ya, wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaid. Kemudian hadap selanjutnya tidak berbicara, dan tidak berbicara ngobrol saat alal bauli, kencing, wal ghaid, dan BAB. Nah, terlarang, dilarang ini. Nah, dilarang. Dan larangan ini apa? Larangannya haram apa makruh? Ah, makruh. Abu Dawud, Imam Abu Dawud dalam sunannya di kitab Taharah beliau punya bab, menyebutkan bab karahiyatul kalam indal hajah. Ya, kata Imam Abu Dawud, bab dimakruhkan berbicara ketika buang hajat. Ya, beliau sebutkan hadis dari Abu Sa'id, ya, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Nabi SAW bersabda, la yakhrujur rajulan yadribanil ghaid kashifaini an auratihima yatahaddatsan fa inna Allah azza wa jalla yamkutu ala dhalik. Ya, kata Nabi SAW, tidaklah dua orang keluar untuk buang hajat, ya, kemudian keduanya keduanya ngobrol, berbicara, melainkan Allah Ta'ala membenci, ya, fa inna Allah, sesungguhnya Allah yamkutu, membenci, ya, berarti membenci perbuatan tersebut, ala zalik. Ya, maka dibawa larangan ini kepada makna makruh, dibenci, ya, tidak sampai tahrim, haram. Taib. Wala yatakallamu 'ala al-bauli wal ghaiti wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma. Nah, di sini anak nggak tahu nih dalilnya apa yang digunakan oleh beliau nih. Dan tidak menghadap ke arah matahari
dan bulan serta tidak membelakangi keduanya saat buang hajat. Wallahu alam, ana nggak tahu ini. Ana cari-cari dalilnya nggak ketemu, nggak ada. Ini. Ya, dan serta tidak membelakangi keduanya. Humanya kembali ke asyamsu wal qamar. Baik. Insyaallah. Menurut An-Nawawi, Imam Nawawi, kata beliau, yang dinukil dalam kitab Al-Iqna oleh Khatib Syarbini, bahwa yang dimakruhkan itu hanya menghadapnya saja, menghadap matahari dan bulan saja, tidak membelakanginya. Itu yang mu'tamad. Mungkin alasannya karena silau mungkin, atau kepanasan ya. Ya, tapi kembalikan lagi kepada hukum asal. Selama tidak ada nas yang melarang, maka hukum asalnya boleh-boleh saja. ini wah Makruh menghadap saja tanpa membelakanginya. Ya, beliau nukil dari An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Al-Iqna fi hilli alfazi matn Abi Syuja' karya Al-Khatib Asy-Syarbini. Ya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Astaghfiruka wa atubu